Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Kusumawardhani dari 2B Pendidikan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sebuah source code yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini saya menggunakan sebuah source code array, di mana array ini adalah tipe data terstruktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Jadi dia lebih memudahkan daripada variabel yang lain. Kalau kita menggunakan variabel biasanya, dia tidak bisa menyimpan nilai yang sama. Biasanya array berupa sebuah struktur data yang terdiri atas banyak variabel dengan tipe data sama, di mana masing-masing elemen variabel memiliki nilai indeks. Array juga digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Jika kita menggunakan variabel yang biasanya, maka dia tidak bisa menyimpan nilai yang banyak. Kalau apalagi yang sama, dia tidak bisa. Itulah fungsinya array, dia bisa menyimpan sebuah nilai yang banyak dalam satu variabel. Di sini kita akan mencoba memunculkan pecahan uang 1 juta rupiah dengan pecahan 100k, 20k, 10k, 5k, 2k, dan 1k. Di sini saya menggunakan indeks HTML, ya, HTML. Kemudian di bagian title-nya saya menuliskan judul dari apa yang akan saya buat. Itu aplikasi pecahan uang. Kemudian di bagian body-nya kita akan menaruh script, dan di bagian dalam script-nya ada let, di mana let ini akan mendeklarasikan variabel dengan skop terbatas pada blok dan pernyataan di mana mereka digunakan. Berbeda dengan var yang akan mendeklarasikan variabel secara global ataupun secara lokal pada sebuah fungsi. Itulah bedanya var dengan let. Di sini saya menggunakan let. Kemudian setelah let, di sini saya mengetikkan jumlah. Nah, di bagian buka kurung ini kita akan menuliskan 2, di mana seolah-olah ada variabel di dalam variabel. Nanti di variabel yang pertama ini kodenya itu 0, dan yang kedua ini dia akan berurutan, dan urutannya itu dimulai dari angka 0. Angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini yang pertama 0. Di sini saya membuat ada 6 nilai atau indeks, di mana indeks yang pertama ini kodenya itu untuk memunculkannya kita menggunakan 0, kemudian yang kedua kita pakai 1, dan seterusnya. Sedangkan untuk kurung yang pertama ini, dia itu kodenya tetap 0, karena yang akan kita munculkan barisan dari yang di sini. Kecuali kalau kita membuatkan banyak lagi variabel, bisa kita tambahkan dengan kurung yang kedua ini yang di dalam. Untuk memunculkan kode, kita akan menggunakan dokumen wordlet dan menyebut sebuah variabel mana yang akan kita tuju, itu menggunakan icon $. Yang kita sebut di sini adalah jumlah. Di sini ada jumlah. Yang 0 di sini yaitu tanda kurung yang pertama, dan 0 lagi yang di sini yaitu tanda kurung yang kedua pada barisan yang pertama. Kemudian di barisan kedua ada 20k, tetap kita akan memanggil jumlah dengan icon $. Di sini ada 0 lagi, berarti yang kita sebut
tetap kurung yang pertama, kemudian di sini ada 1, berarti ini urutan yang kedua. Begitupun dengan yang 00 ini, dia tetap akan menyebut kurung yang pertama, barisan yang di sini. Dan untuk yang kedua, berarti ini yang ketiga. Untuk yang ketiga, berarti untuk yang keempat, berarti di sini yang akan muncul itu yang kelima. Yang kelima di sini berarti yang akan muncul itu yang ke-6 atau yang terakhir. Pada bagian judul ini saya menuliskan ada B, sini juga ada B. Ini gunanya untuk menebalkan teks. Coba kita lihat hasilnya. Nah, inilah hasil dari source code yang sudah kita buat tadi. Di sini dia menggunakan teks yang tebal karena ada, kita tambahkan B di sini. Dalam menuliskan sebuah source code, dia harus teliti, tidak boleh berbeda satu huruf pun atau bahkan satu tanda. Seperti saya akan merubah salah satu huruf dari dokumen written ini. Contohnya, saya akan menggantikannya dengan P. Kita lihat apa yang akan terjadi. Maka tidak akan muncul. Yang muncul hanya aplikasi uang. Karena aplikasi uang ini kan belum kita ganti tadi. Dia tetap menggunakan dokumen written. Dan kita akan melihat apa sih yang salah dari tampilan ini. Kita lihat errornya di mana. Di sini dia error pada bagian dokumen written. Dalam artian, dokumen written P ini tidak bisa atau tidak dikenali oleh komputer, sehingga dia akan terjadi error. Yang seharusnya itu dokumen written, tapi di sini karena udah saya ganti pakai P, maka dia akan terjadi error. Coba kita ubah lagi jadi N, jadi dokumen written, maka dia akan muncul seperti ini dan tidak ada error di sini. Oke. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.